Ini adalah prediksi line up timnas Indonesia saat melawan Australia besok. Perlu diingat bahwa kendala terbesar dari timnas Indonesia ketika melawan Australia adalah persiapan, ya, mengingat bahwa cuma H-2 para pemain bisa kumpul semua, berarti cuma punya waktu 2 hari buat pelatih Patrick Kluivert untuk mempersiapkan timnas untuk latihan, ya. Tanggal 20 Maret tanding, tanggal 18 baru lengkap pemainnya. Nah, berarti kendala utama adalah persiapan. Waktunya sangat mepet, cuma punya waktu 2 hari untuk latihan. Maka dalam kondisi seperti ini, maka mau nggak mau pelatih Patrick Kluivert tidak boleh gegabah melakukan banyak perubahan, ya. Dia harus menggunakan formasi yang sudah familiar yang diterapkan oleh pelatih sebelumnya, yaitu Sintayong, ya. Demikian juga dari pemilihan pemainnya, sedapat mungkin menggunakan pemain lama yang sudah terbiasa bermain bersama. Itu sebabnya pertama, formasi yang digunakan adalah 3-4-3 seperti yang biasa digunakan oleh Sintayong, ya. Karena kalau mau berubah misalkan 4-3-3, ini para pemain belum terbiasa. Butuh waktu untuk pembiasaan dan itu sangat riskan. Nah, jadi pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 seperti yang biasa digunakan Sintayong. Kemudian yang kedua, misalkan dari segi pemilihan pemain. Pemain yang dipilih adalah pemain yang juga sudah terbiasa bermain bersama sehingga chemistry-nya sudah terbentuk. Misalkan kiper. Kiper itu harus diakui bahwa sebenarnya Emil Audero itu lebih jago dibandingkan dengan Martin Paes, ya. Harga pasarnya saja beda jauh, ya. Emil Audero itu 5 juta euro. Martin Paes ini 1,8 juta euro. Nah, walaupun Emil lebih jago, tapi Martin Paes ini sudah punya chemistry dengan pemain-pemain yang lain, sehingga kemungkinan besar yang dipilih adalah Martin Paes, ya. Kemudian ini di defender gitu, ya. Mau nggak mau ini adalah 3 center back terkuat yang dimiliki Indonesia, ya. Max Hilgers, Kevin Dix, dan Jay Izzes. Ini benar-benar pemain top, ya. Mohon maaf, Rizky Ridho terpaksa minggir dulu, ya, karena memang kualitasnya masih jauh, ya. Nah, kenapa Kevin Dix di tengah? Nah, kalau bagi kamu yang melihat pertandingan Copenhagen melawan Chelsea, ini posisi dia di klubnya dan dia bisa memerankan posisi ini dengan sangat baik, ya. Dia di tengah, back tengah. Nah, Hilgers dan Izzes, Hilgers memang biasa dia di back sebelah kanan, ya, di klubnya FC Twente. Nah, penting untuk menempatkan pemain di posisi sesuai dengan di klubnya karena dia sudah terbiasa gitu, ya, nggak perlu pakai penyesuaian lagi, nggak perlu pakai coba-coba lagi. Jay Izzes ini waktu kemarin lawan Arab Saudi posisinya di sini dan dia bisa memerankan posisinya dengan sangat baik, ya. Arab Saudi tidak bisa membobol gawang Indonesia karena Jay Izzes di posisi ini bermain dengan sangat baik. Nah, ini center back kita sangat kokoh nih, ya. Kemudian kalau di back kiri, Verdong ini udah nggak perlu dikomentari lagi, konsisten banget, ya, permainannya selama ini dalam membela Indonesia. Sandy Walsh ini sebenarnya pemain yang sangat berkualitas, cuma kadang di zaman STY sering tidak diturunkan, ya. Ini pemain yang sangat berkualitas, nilai pasarnya juga tinggi. Kemarin saat bermain di Liga Jepang juga gacor, ya, mainnya bagus. Jadi dia lagi bagus-bagusnya, sayang kalau tidak diturunkan, ya. Dia di back kanan, ya. Nah, ini posisi pemain belakang kita udah top banget nih, ya. Walsh, Hilgers, Dix, Izzes, Verdong, kipernya Paes. Nah, di tengah walaupun ada pemain baru Pelupesi, tapi riskan untuk diturunkan lagi-lagi karena
chemistry-nya belum terbentuk ya. Besar kemungkinan Kluivert akan menurunkan pemain yang sudah biasa turun, yaitu Haye dan Jenner ya. Ini kan udah sering main bersama, jadi sudah hafal lah gaya permainannya seperti apa ya. Jenner ini, kalau Haye kan memang pemain tengah yang paling bisa diandalkan ya. Nah, Jenner ini dia lebih konsisten dibandingkan dengan Nathan ataupun yang lain ya. Nah, walaupun dia pemain yang masih sangat muda, 20 tahun, tapi selama ini permainannya konsisten, jadi kemungkinan dia yang akan dipilih untuk menemani Tom Haye di tengah. Nah, di depan Romani ini nggak ada pilihan lain ya. Strikernya yang lain kualitasnya masih jauh dibanding Romani. Hampir pasti dia walaupun debut tapi akan diturunkan sebagai starter. Diharapkan dia bisa mencetak gol nih di debutnya ini. Dan James, walaupun di klubnya dia ada di posisi left back ya, back kiri, namun sebelumnya dia awalnya sering bermain di winger, left winger ya, sehingga dia nggak akan kagok ketika main di left winger. Nah, kenapa Dan James yang di left winger? Karena kita memang nggak ada opsi lain ya. Kalau dibandingkan dengan Rafael Strijk, kualitasnya masih jauh ya. Rafael Strijk di Australia aja di klubnya Brisbane Roar jarang diturunkan ya. Jadi Dan James ini kualitasnya masih jauh di atas Strijk, walaupun dia seringnya di klub main di left back, tapi dia juga dulunya adalah left winger, sehingga kemungkinan dia akan lebih dipilih dibandingkan dengan Rafael Strijk. Nah, Marcelino ini bagi Kluivert dia harus diturunkan. Mohon maaf, alasan utamanya karena di antara 11 pemain ini harus ada pemain lokal Indonesia yang diturunkan ya, supaya pemain lokal dan liga lokalnya nggak patah semangat ya. Oh, ada tuh pemain lokal yang masuk timnas, sehingga Marcelino yang dipilih di right winger ini ya. Dia sebagai perwakilan pemain lokal perlu ya, kalau seluruhnya pemain keturunan semua, nanti pemain lokal dan liga lokal di Indonesianya jadi patah semangat dan mungkin akan ada protes ya, karena tidak ada pemain lokalnya. Jadi Marcelino ini perwakilan pemain lokal perlu diturunkan. Nah, perlu diingat ini ada keuntungan dari kalau pemain yang diturunkan seperti ini, karena semuanya kecuali Marcelino bisa berbahasa Belanda. Jadi bisa kita bayangkan di lapangan ketika mereka berkomunikasi dengan bahasa Belanda, orang Australia nggak ngerti ya. Pemain Australia, pelatih Australia nggak ngerti ini mereka ngomong apa. Tapi kalau saat pemain Australia berkomunikasi, mereka bisa ngerti kan pakai bahasa Inggris, semua orang paham ya. Nah, ini salah satu keuntungannya. Jadi mereka bisa berkoordinasi dengan menggunakan bahasa Belanda yang tidak bisa dipahami oleh lawannya. Nah, ini adalah menurut saya formasi terkuat timnas saat melawan Australia besok. Ya, mudah-mudahan dengan formasi seperti ini timnas bisa bukan cuma mengoleksi 1 angka, bahkan 3 angka. Menciptakan sejarah, mengalahkan Australia di kandang Australia, sekaligus membuat heboh jagat persepakbolaan dunia. Amin.